Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Bangun pagi semua terlihat baik-baik saja. Kamu makan, bekerja, bercanda dengan teman, mungkin sesekali tertawa. Tapi anehnya, di dalam hati ada ruang kosong. Ada sesuatu yang nggak bisa kamu jelaskan. Kadang kamu berpikir, mungkin aku butuh liburan. Lalu kamu pergi, tapi sepulangnya ruang itu tetap ada. Atau mungkin kamu berkata, kalau saja aku punya lebih banyak uang, aku pasti akan bahagia. Lalu kamu kerja keras menabung membeli barang-barang yang dulu kamu impikan. Tapi anehnya, rasa cukup itu nggak pernah benar-benar datang. Hari ini, banyak orang mengalami hal yang sama. Kita hidup di era serba cepat, serba sibuk, di mana standar kebahagiaan ditentukan oleh seberapa viral hidupmu, seberapa banyak pencapaianmu, dan seberapa banyak orang mengagumi apa yang kamu punya. Dan tanpa sadar, kita mulai lupa bahwa yang kita kejar selama ini bukan benar-benar apa yang hati kita butuhkan. Aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya jadi manusia yang merasa seolah hidupnya baik-baik saja di luar, tapi di dalam penuh tanda tanya. Aku pernah ada di titik itu, dan mungkin hari ini kamu juga. Makanya di video ini aku ingin ajak kamu berhenti sejenak, menepi dari keramaian yang bising, duduk sebentar dan jujur pada diri sendiri. Kita semua terlalu sibuk mencari sesuatu di tempat yang salah. Kita kira kebahagiaan itu ada di pengakuan orang lain, padahal sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Dan Rumi sudah mengingatkan kita sejak berabad-abad lalu, di dalam dirimu terdapat cahaya yang terang, tapi kau sibuk mencari di tempat yang gelap. Hari ini aku ingin kamu pelan-pelan menemukannya lagi, karena kamu layak untuk tenang, kamu layak merasa cukup, dan kamu berhak mengenali cahayamu sendiri. Masalah terbesar manusia hari ini bukan karena mereka tidak punya potensi, bukan juga karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka sibuk mencari kebahagiaan, ketenangan, dan makna hidup di tempat yang keliru. Kita hidup di zaman yang mengajarkan bahwa validasi orang lain adalah segalanya, bahwa kesuksesan itu diukur dari seberapa banyak like, followers, atau berapa digit saldo di rekening. Dari kecil, tanpa sadar kita dijejali kalimat seperti, nanti kalau udah sukses baru bisa bahagia. Kalau orang-orang sudah mengakui kamu, baru kamu berarti. Padahal semua itu hanya bayangan kebahagiaan. Kita sibuk mengejar ilusi, dan lupa bahwa apa yang benar-benar kita cari selalu ada di dalam diri sejak awal. Aku mau kasih kamu sebuah analogi. Bayangkan seseorang yang kehilangan kunci rumahnya saat malam tiba. Lampu jalan hanya menerangi area kecil di depan rumah. Karena panik, dia mencari kunci itu di bawah sinar lampu. Orang-orang yang lewat ikut membantu mencari di situ. Sampai ada satu orang yang bertanya, memangnya kamu yakin kuncinya jatuh di sini? Dan dia menjawab, enggak sih, kayaknya di halaman belakang. Tapi di sini terang, makanya saya cari di sini. Aneh kan? Tapi tanpa sadar, itulah yang kita lakukan setiap hari. Kita tahu bahwa ketenangan itu ada di dalam diri, tapi karena dunia luar terlihat lebih terang, lebih mudah diakses, kita sibuk mencari di sana. Kita cari pengakuan dari orang lain. Kita cari pembuktian lewat barang-barang mewah. Kita cari pelarian dari rasa sakit dengan scrolling media sosial tanpa henti. Padahal, itu bukan tempatnya. Masalahnya semakin rumit karena dunia modern membuat kita terus membandingkan hidup. Kita lihat orang lain bahagia lalu merasa hidup kita kurang. Kita lihat orang lain sukses lalu merasa kita gagal. Semua orang terlihat baik-baik saja di layar ponsel. Sementara kita sendirian menanggung kekosongan di dalam hati. Di saat yang sama, kita juga jarang benar-benar diam, jarang berhenti, jarang menepi untuk bertanya ke dalam diri sendiri. Apa sebenarnya yang aku cari? Bahkan kadang kita takut untuk diam. Karena saat sepi, semua luka lama muncul, semua ketakutan menyeruak, dan kita lebih memilih distraksi daripada duduk berhadapan dengan diri kita sendiri. Ada satu alasan kenapa manusia merasa jauh dari dirinya sendiri. Karena sejak kecil, kita diajari untuk mencari kebahagiaan di luar, di barang, di orang, di status sosial, di pencapaian. Padahal Rumi sudah bilang, di dalam dirimu terdapat cahaya yang terang, tapi kau sibuk mencari di tempat yang gelap. Kita mencari di keramaian, padahal yang kita butuhkan justru keheningan. Kita cari di pengakuan orang lain, padahal pengakuan terbesar datang saat kita bisa menerima diri sendiri. Dan inilah kenapa banyak orang hari ini merasa kosong, meskipun hidupnya terlihat sempurna. Karena yang mereka kejar adalah bayangan, bukan esensi. Analogi lainnya begini, seperti seseorang yang kehausan di padang pasir. Dari kejauhan dia melihat fata morgana, kilauan air yang seakan nyata. Dia berlari ke sana hanya untuk mendapati itu ilusi.
Begitu terus sampai tubuhnya lelah dan dia sadar, satu-satunya sumber air adalah sumur kecil yang sejak tadi dia lewati di belakangnya. Hidup kita persis seperti itu. Kita kejar semua yang dunia tawarkan. Popularitas, harta, jabatan, pengakuan. Kita kira itu air yang akan menyegarkan hati. Padahal, sumur ketenangan itu ada di dalam diri, dan sayangnya kita malah sibuk berjalan jauh meninggalkannya. Inilah masalahnya. Kita lebih percaya pada keramaian daripada keheningan, lebih percaya apa kata orang daripada suara hati, lebih percaya apa yang viral daripada apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan itulah kenapa hidup terasa hampa meski ramai, kenapa kita merasa kosong meski sibuk, dan kenapa ketenangan itu terasa mahal sekali, padahal letaknya sangat dekat, di dalam diri sendiri. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana kita bisa menemukan cahaya yang ada dalam diri kita. Kalau tadi kita membahas masalah yang ada, sekarang saatnya kita mencari jalan keluar. Ada satu hal yang perlu kamu pahami. Ketenangan, kebahagiaan, dan makna hidup tidak datang dari luar. Mereka sudah ada di dalam diri kamu, tapi untuk menemukannya, kamu harus berani mencari ke dalam diri sendiri. Bukan keluar, bukan ke media sosial, bukan ke status sosial, bukan ke apa yang orang lain katakan. Karena cahaya itu, seperti yang diungkapkan oleh Rumi, terdapat dalam dirimu. Pertama-tama kamu harus belajar untuk diam. Bukan berarti kamu harus mengasingkan diri atau menghindari dunia, tapi cobalah untuk sesekali benar-benar berhenti. Matikan ponsel, matikan notifikasi, dan nikmati waktu sepi tanpa gangguan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan? Biarkan diri kamu merasa apa yang sesungguhnya ada di dalam hati. Tanpa penilaian, tanpa keraguan. Analoginya seperti ini. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir deras. Di tengah arus yang kuat, airnya keruh. Dan kamu tidak bisa melihat dasarnya. Tapi kalau kamu menunggu sejenak dan membiarkan airnya tenang, air itu akan jernih dan kamu akan melihat dengan jelas. Begitulah hati kita. Saat kita terus-menerus terjebak dalam kegelisahan dan hiruk-pikuk dunia, kita tidak bisa melihat apa yang benar-benar penting. Namun ketika kita diam dan memberi ruang untuk hati kita berbicara, kita akan melihat cahaya itu dengan jelas. Langkah pertama adalah menemukan ketenangan di dalam diri. Caranya bisa dengan meditasi, merenung, atau sekadar meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan buru-buru melarikan diri dari rasa kosong atau gelisah. Izinkan diri kamu untuk merasakannya, dan lihatlah apa yang keluar dari sana. Mungkin itu rasa takut, mungkin itu keraguan. Tapi percayalah, saat kamu mulai melihatnya, kamu akan mulai bisa melepaskannya. Karena ketenangan datang bukan dengan menekan perasaan, tetapi dengan menerima dan melepaskan. Kedua, kamu harus berhenti mencari validasi dari luar. Ini salah satu perangkap terbesar yang ada di dunia sekarang. Kita diajari bahwa kesuksesan itu diukur dari berapa banyak orang yang mengagumi kita, berapa banyak like yang kita dapat, atau berapa banyak orang yang melihat kita sebagai seseorang. Padahal itu semua hanya ilusi. Ketika kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada pendapat orang lain, kamu menjadi budak dari opini orang. Kebahagiaanmu tidak lagi menjadi milikmu, tetapi milik orang yang menilai kamu. Coba pikirkan ini. Seperti sebuah kapal layar yang mengarungi lautan, kapal itu hanya akan bisa bergerak sesuai arah angin. Jika anginnya bertiup ke kiri, kapal itu akan berbelok ke kiri. Jika anginnya ke kanan, kapal itu akan berbelok ke kanan. Namun jika kapal itu hanya berfokus pada arah angin, kapal itu tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Tapi jika kapal itu memiliki kompas, dia akan tahu kemana arahnya. Meskipun angin bisa berubah-ubah, kehidupan kita pun demikian. Jika kita hanya mengikuti opini orang lain, kita tidak akan pernah tahu arah tujuan kita yang sebenarnya. Tapi jika kita memiliki kompas dalam diri, kita bisa tetap tenang dan berjalan sesuai dengan tujuan kita sendiri. Langkah kedua adalah membangun kompas pribadi yang kuat. Itu bisa berarti belajar mengenali nilai-nilai pribadi kamu, apa yang benar-benar penting dalam hidup kamu, dan apa yang kamu ingin capai. Bukan apa yang orang lain ingin kamu capai. Ini bukan perjalanan yang cepat dan tidak ada shortcut. Tapi dengan menjalani perjalanan ini, kamu akan merasakan bagaimana hidup mulai terasa lebih berarti. Ketiga, kamu harus belajar menerima diri sendiri dengan semua kekurangan dan kelebihan yang ada. Banyak orang terjebak dalam pencarian kesempurnaan. Mereka ingin menjadi lebih baik dari orang lain, atau lebih baik dari versi mereka yang sebelumnya. Tapi kenyataannya kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada hanyalah perjalanan, dan perjalanan itu tidak perlu sempurna untuk menjadi bermakna. Coba analogi ini. Bayangkan kamu sedang berjalan di sepanjang jalan yang berliku. Jika kamu fokus pada setiap tikungan dan belokan,
kamu akan merasa cemas dan takut akan apa yang ada di depan. Tapi jika kamu melihat ke horizon, kamu akan menyadari bahwa setiap langkah itu punya tujuannya sendiri. Setiap jalan yang kamu lewati, baik atau buruk adalah bagian dari cerita hidupmu. Dan ketika kamu bisa menerima dirimu yang tak sempurna, kamu akan mulai melihat bagaimana setiap langkah itu membawamu ke tempat yang lebih baik. Langkah ketiga adalah belajar untuk menerima dirimu apa adanya. Ini bukan berarti kamu tidak bisa berkembang, tapi kamu tidak lagi mengejar sesuatu yang palsu. Kamu tidak lagi mencari pengakuan dari luar, karena kamu sudah tahu siapa dirimu sebenarnya. Keempat, carilah makna hidupmu dalam hal-hal sederhana. Kebahagiaan seringkali datang dari hal-hal yang sederhana, seperti secangkir teh di pagi hari, senyum dari orang yang kita cintai, atau sekadar menikmati udara segar di luar rumah. Jangan pernah meremehkan kekuatan, momen-momen kecil, yang membuat hidupmu penuh warna. Analoginya seperti bunga yang tumbuh di padang rumput. Bunga itu tidak mencari perhatian. Dia tidak berusaha untuk menjadi yang paling indah di taman. Dia hanya tumbuh dengan alami. Dan dalam prosesnya, dia memberikan keindahan pada dunia tanpa diminta. Begitulah hidup. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan besar. Padahal kebahagiaan itu bisa datang dari hal-hal kecil yang kita abaikan. Dengan langkah-langkah ini kamu mulai menemukan cahaya dalam dirimu. Bukan cahaya yang bersinar dari luar, tapi cahaya yang sudah ada di dalam dirimu sejak lama. Dan kamu akan menyadari bahwa saat kamu berhenti mencari di tempat yang salah, kebahagiaan sejati itu justru ada di sini, dalam dirimu sendiri. Itulah solusi untuk menemukan cahaya dalam dirimu. Semoga langkah-langkah ini bisa membantumu menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Sahabatku, kita semua tanpa terkecuali sedang berjalan dalam gelap. Mencari sesuatu yang sebenarnya sejak awal sudah ada di genggaman kita. Kita sibuk berlari ke sana kemari, mengejar bayangan, padahal cahaya itu ada di dalam diri. Rumi pernah berkata, di dalam dirimu terdapat cahaya yang terang, tapi kau sibuk mencarinya di tempat yang gelap. Dan malam ini aku ingin kamu berhenti sejenak. Tutup mata, rasakan. Ada sesuatu yang lembut, hangat dan terang di dalam dadamu. Itulah cahaya yang selama ini kamu cari. Jangan biarkan dunia yang bising ini memadamkannya. Jangan biarkan suara-suara luar yang memaksa kamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Karena semua yang kamu butuhkan, semua jawaban, semua ketenangan, sudah ada di dalam sini, di dalam hatimu sendiri. Dan jika pesan ini menyentuhmu, jika kamu merasa seolah semesta sedang berbicara melalui video ini, aku ingin kamu lakukan dua hal. Klik tombol subscribe dan tonton video penuh kami tentang bagaimana cara menemukan cahaya dalam diri dan melepaskan diri dari ilusi dunia. Karena aku percaya di balik layar ini, di balik gelapnya hari-harimu, ada cahaya yang sedang menunggu untuk kamu temukan. Dan perjalanan itu akan jauh lebih indah jika kita jalani bersama. Ingatlah sahabatku, jangan padamkan cahaya dalam dirimu, hanya karena dunia terlalu silau dengan kebohongan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga cahayamu.